Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcastnya Bawaslu. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Lama sekali kita tidak jumpa ya. Kemarin ada host-host yang baru potensial dan kembali lagi ke podcastnya lama. Kita bergantian ini hostnya. Saat ini kita lagi bersama Pak Paujan, tentunya tidak asing lagi di kalangan pengawas pemilu karena beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Pasir yang membinangi divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Apa kabar Pak Paujan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tentunya saat ini kita lagi ramai sekali itu di media sosial terkait pendidikan pengawas partisipatif P2P gitu kan. Itu apa Pak? P2P ya? Iya. Ya, jadi Bawaslu saat ini sedang melaksanakan program turunan dari Bawaslu RI. Di Kalimantan Timur ini ada 7 kabupaten. Ya, 7 kabupaten dengan 3 zona. Kabupaten Pasir, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutim, Kukar, satu lagi Samarinda. Sudah tadi ya, Samarinda. Ya, ada 7 kabupaten. 7 kabupaten 7 kota kabupaten dibagi menjadi 3 zona. Makanya di sosial media kita sudah share informasi terkait dengan program ini dan sembari berjalan ini. Jadi program ini merupakan sebuah kelanjutan ya dari program yang sebelumnya di tahun 2019-2022, program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Ya. Kalau dulu SKPP ya. Iya. Jadi program itu setelah mendapat notis ya ataupun evaluasi, makanya muncul program dari P2P ini. Jadi merupakan sebuah program lanjutan. Tapi mekanismenya sama. Hampir mirip lah ya. Tapi yang saat ini lebih ke daring ya, karena daring. Efek dari sistem efek dari efisiensi dan juga sebagai penanda bahwa Bawaslu juga melek terhadap dunia pendidikan digital ya. Dunia digital. Kita memanfaatkan namanya LMS. Apa itu? Learning Management System ya. Jadi pembelajaran jarak jauh daring dengan beberapa pola isi yang sudah dikelola oleh Bawaslu gitu. Berarti dalam 7 kabupaten kota itu yang ada di Kalimantan Timur -3 berarti minus Mahulu, Kubar dan PPU ya. Nah, itu kan kemarin tuh ada rekrutmen, berapa banyak peserta yang diinginkan? Jadi di 7 kabupaten kota itu kita merekrut ya atau mengundang ya teman-teman dari komunitas mahasiswa ataupun komunitas yang sudah berjalan hasil SKPP dahulu. Ya, kita undang untuk menjadi peserta dengan syarat yang pertama itu adalah alumni SKPP yang masih aktif berkolaborasi, berkomunikasi dengan Bawaslu. Terus selanjutnya lebih spesifik ini mahasiswa semester 1 atau semester 3 dan semester atasnya tetapi sudah tergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Seperti sudah kita undang kemarin-kemarin kan, ada HMI, IMM, PMI, KMNI dan sebagainya. Itu teman-teman dari mereka itu yang kita undang. Proyeksinya adalah kenapa kita mengambil di semester 1, semester 3 supaya ada keberlanjutan. Jadi nanti sembari mereka aktif kuliah, ikut juga dalam kegiatan-kegiatan kita. Oh, itu berarti tujuan dari red semester lah, karena kalau misalkan yang sudah semester atas agak sibuk mungkin gitu. Ya, yang bisa jadi orientasinya sudah bukan dunia intelektual tapi profit dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Makanya kita memilih
adik-adik atau teman-teman yang masih semester 1, semester 3 ataupun semester 5 atau semester 7 gitu. Berarti satu kabupaten berapa, Pak? Satu kabupaten kita rekrut 40 ya. 40 orang. 40. Kita sosialisasikan di media sosial. Setelah terkumpul seleksi administrasi kita laksanakan, penentuan kita umumkan. Oh, yang 40 orang ini kan secara daring ya, Pak. Mekanisme Sambil ya. ya, mekanisme pembelajaran ini itu kan secara daring. Itu apakah daring menggunakan aplikasi Zoom atau bagaimana? Ya, kalau pembelajaran secara daring ya pasti kita menggunakan yang familiar dengan Zoom atau kita gunakan juga Classroom. Kita juga pakai grup WA. Di situ pembelajarannya dikomunikasikan. Sehingga nanti dari awal sampai akhir nanti ya tetap menggunakan perangkat-perangkat seperti itu. Karena diawali dengan kick off kemarin ya di tanggal 23 ya, kick off oleh Bawaslu RI. Setelah itu ada pembelajaran audiovisual yang saat ini ya mereka mendengarkan audiovisual, terus memberikan catatan kritis dan sebagainya. Selanjutnya nanti ada pembacaan modul, selanjutnya ada diskusi daring dipandu oleh fasilitator yang berasal dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan juga dari pegiat pemilu atau akademisi. Nah, secara garis besar materinya dari secara keseluruhan itu punya dua sifat ya. Yang pertama itu adalah bersifat reflektif terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang kemarin. Reflektif ya, berarti bersifat pembacaan mendalam terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung pada pemilu dan pilkada. Dan yang kedua sifatnya adalah ada catatan kritis. Jadi peserta diharapkan setelah melihat audiovisual, membaca modul bisa memberikan catatan kritis. Lo kemarin berarti dalam satu kabupaten kota itu 40 orang gitu kan? Ya. 40 orang, terus kemudian dia mengikuti tahapan-tahapan itu kan? Apakah jadi kan kayak sekolah gitu ya? Kayak sekolah atau kayak pelatihan gitu kan? Ada kategori kelulusan atau tidak? Ya, ada. Ketika nanti orientasinya ya di akhir nanti kan mereka akan dapat paket ya, Iya. paket 100.000 ya. Voucher ya? Ya, voucher 100.000. Jadi ketika sudah melalui tahapan-tahapan itu, seleksi administrasi sudah, terus kick off tadi sudah, pembelajaran media audiovisual, memberikan catatan kritis, ikut diskusi didampingi oleh fasilitator, dapat sertifikat, dan dia akan lulus dapat sertifikat, dapat voucher 100 ya. Itu kalau yang semuanya terikuti. Ya. Kalau misalkan ada yang bolong, terlewat, saya tidak. Misalkan Ya. saya itu salah satu pesertanya. Saya ikuti pretest, cuman saya di tengah-tengah itu ada yang saya kelewatan gitu kan. Terus kemudian pada saat daring saya ikut gitu. Apakah itu juga lulus? Ya, itu menjadi hak kita ya. Hak kita di Bawaslu Kabupaten dan Provinsi untuk menentukan dan menilai ini lulus atau tidak. Karena berarti ada penilaian ya, lagi ada penilaian. Karena rentetannya dari pretest, audiovisual nanti sampai post-test. Daring sama post-test terakhir. Oh, berarti ada penilaian tersendiri terkait kategori kelulusan atau tidaknya ya? Ya. Kalau misalkan bahasanya itu aspek atau spek-speknya gitulah ya. Tapi sebelumnya ketujuan dulu ya, karena tujuan program ini pendidikan pengawas partisipatif ini adalah tadi yang saya sampaikan adalah kelanjutan dari SKPP yang dinilai belum maksimal terhadap outputnya. Karena output dari program SKPP terdahulu adalah ketika kader-kader sudah mengikuti SKPP, mereka bisa membentuk sebuah komunitas, menyampaikan diskusi-diskusi kepemiluan, edukasi-edukasi terhadap komunitasnya, dan terus berkolaborasi dengan Bawaslu. Jadi sama dengan itu, sama dengan program yang terdahulu SKPP. Ini sebuah kelanjutan. Jadi program pendidikan pengawas partisipatif ini kita memberikan pelatihan kepada mereka
eh, yang orientasinya nanti di masa non tahapan mereka bisa mengedukasi ya, memberikan edukasi kepada komunitasnya, membentuk jaringan pengawas partisipatif, berkolaborasi dengan pengawas pemilu, dan juga apa namanya membuat konten-konten digital di media sosial secara mandiri ya, secara pribadi ketika itu di masa non tahapan. Dan di masa tahapan nanti juga mereka bisa berkolaborasi dengan kita, berkolaborasi dengan Bawaslu, membuat sebuah kegiatan-kegiatan apa saja yang bersifat sosialisasi atau pendidikan, dan juga mereka juga bisa memberikan informasi awal terkait tadinya dugaan pelanggaran. Oh, berarti diharapkan teman-teman peserta ini yang nantinya pasca pendidikan ini bisa aktif gitu lah kan? Ya, Keaktifan itu kan Pak, apakah nanti ada upaya dari Bawaslu, ya khususnya Bawaslu Kabupaten Pasir untuk menjaga semangat gitu kan, untuk menjaga semangat dalam proses pengawasan partisipatif gitu kan teman-teman. iya. Jadi ada level sebenarnya, ada 4 level yang kita harapkan dari mereka itu. Level pertama dan kedua itu masih dalam pengawasan kita atau dalam koordinasi kita. Yang pertama itu adalah level terlatih. Terlatih itu ya mengikuti program ini, mengikuti materi-materi yang sudah disiapkan secara daring, menonton audiovisual, diskusi daring, memberikan catatan kritis. Materi-materi itu sebagai bentuk dari melatih mereka ya, memberikan pemahaman. Karena di dalam materi itu ada 6 ya, paling tidak ada 6 materi yang disampaikan. Salah satunya itu dimulai dari pencegahan, pelanggaran, terus selanjutnya penyampaian laporan, bagaimana cara melapor, siapa yang bisa melapor dan sebagainya. Terus juga bagaimana menyampaikan permohonan sengketa antar peserta, sengketa peserta dengan peserta penyelenggara dan sebagainya, sampai bagaimana membangun pengawasan partisipatif di dalam dunia digital. Oh, berarti muatan materi itu terkait kayak sejenis tugas dan fungsi atau wewenangnya Bawaslu ya, yang diperkenalkan ke mereka, yang nantinya mereka juga bisa berperan aktif untuk mengambil itu. Cuman ada beberapa mungkin kayak ngambil keputusan kan nggak bisa, tetapi kayak pencegahan, terus kemudian jadi pelapor atau pemberian informasi awal, terus kemudian ngasih tahu ke masyarakat gimana caranya melapor gitu kan, sebagai pelopor pengawas gitu ya. Ya, ini program edukasi ke mereka. Makanya proses selanjutnya tadi terlatih ya mengikuti kegiatan kita. Nah, yang level P2P ini mereka ikut inten, berdiskusi dan memiliki aktif, tidak pasif. Selanjutnya itu adalah terbentuk. Jadi terbentuk itu didefinisikan sebagai mereka itu mampu membuat sebuah komunitas tersendiri ya, yang orientasinya adalah ikut melakukan pengawasan. Kalaupun tidak membentuk, mereka aktif di sebuah organisasi, ya isinya nanti adalah soal-soal kepemiluan. Bagaimana melakukan pengawasan, selanjutnya terkait materi-materi tadi ya, pencegahan dan sebagainya. Itu terbentuk. Dan selanjutnya proses setelah terbentuk sebuah komunitas atau mengaktifkan kembali komunitas yang ada, selanjutnya itu adalah berfungsi. Nah, fungsi inilah yang penting. Berfungsi itu artinya didefinisikan sebagai proses ideologisasi, ya, proses internalisasi nilai-nilai yang tadi didapatkan di pelatihan. Internalisasi, misalnya demokrasi, kenapa kita memilih demokrasi, kenapa harus ada pemilu dan sebagainya, sampai apa yang dilakukan Bawaslu dan sebagainya, sampai nanti munculnya adalah pemilu yang lebih baik daripada yang kemarin atau pemilu yang bermartabat. Dan yang terakhir, level bergerak. Level bergerak artinya mereka bisa aktif sendiri secara mandiri, menjadi pemantau, menjadi pengawas partisipatif, terus aktif di media sosial, mengkampanyekan misalnya anti money politik,
tolak isu sara, hoak dan sebagainya. Itu sudah level bergerak setelah proses internalisasi nilai yang didapatkan di program kita ini. Gitu. Jadi 4 level itu yang 4 level diharapkan, itu. ya. Tapi apa namanya itu? Kita kan berlatih teman-teman peserta ini berlatih di dalam P2 yang level pertama ya. Terus kemudian level kedua itu berbentuk gitu kan. Ya. Itu berbentuknya itu kan berarti ada upaya kita, Pak. Ya, Upaya kita untuk Terbentuk, membentuk ya terbentuknya mereka gitu kan. Upaya kita untuk membentuk atau terbentuknya mereka menjadi pengawas partisipatif gitu kan. Nah, apakah maksudnya itu upaya apa yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasir untuk membentuk mereka gitu kan? Melatihnya sudah nih, tinggal membentuknya. iya, dalam proses terbentuk ini kan bisa berangkat dari mereka sendiri. Sebenarnya kita harapkan sih mereka ya, teman-teman yang Kesadaran diri. ya kesadaran mereka. Tapi kembali kepada kapasitas masing-masing nanti ya setelahnya itu, karena ini bersifat harapan. Yang dimaksud terbentuk ini adalah ada sebuah sarana atau wahana, misalnya kayak semacam membuat ormas begitu, ya, tapi organisasi taktis lah ya, ketika pemilu saja nanti, atau nanti kalau misalnya mereka bisa mengembangkan ya jadi lembaga-lembaga yang Komunitas mungkin gitu ya. komunitas yang bisa lebih jauh lagi anunya, Memantau. jangkau panjang jangkauannya, atau juga organisasi-organisasi yang ada. Mereka kan sebagian besar ada juga yang tergabung di sebuah organisasi kemahasiswaan. Ya bisa saja nanti di dalam program kerja mereka ya masuk nilai-nilai atau edukasi, proses internalisasi itu. Oh, berarti Nah, kalaupun mereka belum, ya kita sambil arahkan untuk membentuk sebuah komunitas. berarti upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pasir itu ya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi gitu kan. Ya, Ya kan, agar mereka membentuk suatu wadah yang nantinya ketika mereka punya program kerja bisa dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Pasir. Ya. Ketika itu ketika itu bisa dikolaborasikan, tetapi kalau misalkan bisa berjalan sendiri gitu ya. Tapi intinya bukan di sebuah wadahnya itu ya, tetapi misalnya tanpa wadah pun Wadah pun mereka ya, bergerak. tanpa wadah pun proses internalisasi, proses gerakan ada, ya tidak masalah itu. Dengan menggunakan organisasi atau komunitas yang ada, ya tidak masalah. Oh, itu kan tujuan jangka panjangnya gitu kan, Pak. Yang kedepannya yang nantinya itu pada tahapan berlangsung itu bisa mereka lakukan gitu kan. Nah, ini saat ini bagaimana? Apakah peserta masih Ya, sementara ini teman-teman peserta sedang melalui tahapan mendengarkan ya audiovisual, pembelajaran audiovisual sembari mereka memberikan catatan kritis. Catatan kritis itu nanti disampaikan kepada fasilitator di dalam diskusi daring. Jadi nanti fasilitator itu bukan menyampaikan materi lagi, karena materinya kan sudah di audiovisual. Oh, berarti Iya. kita belajar sendiri, nonton video. Nah, Kalau misalkan ada catatan terkait gimana? Ya, Catatan kritis itu. catatan kritis itu semacam bisa jadi usulan ya, bisa jadi sebuah ketidaksepakatan, atau juga bersifat kritik ya. Kritik kenapa sih misalnya penerimaan permohonan sengketa, kenapa sih harus begini ya kan, misalnya penerimaan laporan, kenapa sih harus ada tenggat waktunya, kenapa sih harus syarat formilnya terpenuhi ya, biasanya seperti itu. Nanti catatan kritis itu karena lewat classroom ya, disampaikan kepada fasilitator di diskusi daring. Jadi fasilitator nanti tidak menyampaikan materi lagi karena materi sudah disampaikan melalui audiovisual, tinggal menggali lebih jauh catatan kritis itu. Bisa jadi melengkapi, menambahkan atau memperluas perspektif gitu. Berarti mereka itu teman-teman peserta itu bisa mengekspresikan pemikirannya terkait kesetujuan, kesepakatan atau memberikan saran atau ketidaksepakatan gitu ya. Ya, karena dalam proses pembelajaran. Saya beranggapan bahwa mahasiswa karena mahasiswa ini orientasinya itu punya
punya semangat yang berbeda ya dengan generasi tua. Semangat akademisnya, insya Allah kuat ya, tinggal kembali ke budaya masing-masing ya. Tapi ketika kita menyebut mahasiswa, itu kan sudah siswa yang maha kan. Artinya seharusnya mereka punya daya kritis, punya daya juang dan sebagainya, sehingga kontrol sosialnya, agent of change-nya itu juga harus jalan. Yang kita harapkan seperti itu. Kenapa kita juga mengambil dari teman-teman mahasiswa. Oh iya Pak, saya mohon maaf mau tanya. Sambil lah ya. Ya, sambil ngopi. Tadi kan diharapkan teman-teman P2P ini, peserta ini kan yang setelah lulus, baik itu dia menggunakan komunitas atau organisasi yang ada, atau membentuk sebuah komunitas baru gitu kan. Misalkan nih, ternyata ada beberapa orang menjadi pelopor komunitas itu gitu. Dengan berjalannya waktu kan ada hukum alam Pak, apa sih? Seleksi alam. Seleksi alam kan. Yang tadinya 10, yang tadinya 10 misalkan. Dengan berjalan waktu sisa 5. Apakah yang sisa 5 ini boleh mengajak temannya yang lain untuk bergabung dalam komunitas itu? Misalkan apa ya? Gerakan literasi pemilu misalkan gitu Ya, kan. nama komunitasnya gitu contohnya, ya. gerakan literasi pemilu. Nah, dengan berjalan waktu itu ada apa? Seleksi alam gitu kan. Yang 5 dengan kesibukannya tersendiri gitu kan. Yang bertahan sisa 5. Ini boleh nggak ngajak orang yang bukan lulusan P2P tahun 2025 ini? Ya, kalau boleh dikata ya boleh saja. Boleh Ya, saja boleh berarti saja. itu berarti itu terbuka untuk semua orang gitu. Karena komunitas itu fungsinya adalah diskusi ya. Diskusi yang muaranya itu adalah edukasi. Edukasi memberikan pemahaman yang lebih jauh terhadap anggota komunitas. Jadi kalau ada hukum alam tadinya 10 jadi 5 hilang dan sebagainya, kalau boleh kita hukum alam ya. Tapi kalau dipelajari itu ada hukum kausalitasnya. Ada sebab akibatnya kenapa bisa seperti itu dan sebagainya. Ya, tapi ketika misalnya sudah tinggal 5, tadi kita ambil contoh, ada teman-teman yang lain baru sadar waktu itu misalnya, wah penting juga ini kayaknya belajar ini kan. Datang ya kita persilahkan. Ya, karena diskusi-diskusi begini kan sifatnya inklusif ya. Semua boleh membicarakan, apalagi kalau sudah dunia politik kan semua bisa bicara, semua dapat ya, semua dapat bicara. Sehingga nanti kedepannya ya bisa menjadi atau titik tolak ya, titik tolak diskusi-diskusi yang lebih jauh, menjadi pemantau. Ujungnya nanti ketika masa tahapan itu bisa menjadi pelapor atau minimal menjadi penyampai informasi kepada kita, informasi awal. Maksudnya gini kan, yang dikhawatirkan itu mereka daftar gitu kan pada saat rekrutmen kemarin, terus kemudian tidak lolos atau tidak terakomodir, berarti ada yang telat daftarnya, terus kemudian persyaratannya yang belum terlengkapi gitu kan. Jadi kan udah ikut nih P2P ya kan, siapa tahu ada yang begitu udah ikut P2P, ternyata si teman-teman peserta P2P itu bikin komunitas, oh ini aku mau gabung dong gitu kan. Bisa itu bisa juga nanti kita jemput bola ya, jemput bola, karena kita ada program di tahun 2026 ini, kita ada program sosialisasi ya, basis anggaran insya Allah ya, nanti kita akan coba kalau ada yang begitu ya. Teman-teman kemarin kan ada sekitar 48 ya, 48 peserta kita saring dengan saring administrasi syarat lainnya sehingga 40. Teman-teman yang 8 misalnya tadi belum sempat bergabung ya, kita nanti akan rangkul atau juga kita ajak mereka bergabung dengan komunitas yang akan dibentuk oleh alumni P2P ini. Karena kan ini penting sekali gitu kan, literasi kepemiluan. Kenapa? Sebelumnya itu kan di tahun pemilu 2024 rasanya itu 60%-an kan pemilih pemula itu senasional, tapi cuman kalau untuk di Kabupaten Pasir dan saya yakin juga lebih banyak pemilih pemula gitu kan. Sayang gitu kan, dalam artian kalau misalkan
kalau dia menjadi seorang yang Masih pasif gitu kan. Dalam artian pasif itu diam dan segala macam, tidak mencari tahu tentang demokrasi. Yang bagus itu kan kita aktifin, walaupun kita seorang pemilih tetapi pemilih yang aktif, atau masyarakat yang aktif yang peduli terhadap demokrasi gitu kan. Yang artinya tidak terbuai dengan momen sesaat. itu juga berkesesuaian ya dengan atau obsesi kita ya selaku penyelenggara, dan juga mungkin teman-teman pegiat pemilu, bahwa kita itu ingin sebuah proses demokrasi ini bersifat substansial ya, mengejar substansi. Jadi bukan hanya sekedar prosedural. Prosedural ini didefinisikan seperti apa? Bahwa proses demokrasi itu ada partai, ada calon, ada penyelenggara, terus nanti ada penyelenggara KPU Bawaslu, terus ada penanganan pelanggaran, coblos, hitung dan sebagainya. Itu prosedural. Apakah hanya sampai di situ ya? Nah, bisa jadi kita katakan kita tidak menginginkan seperti itu. Untuk menilai yang kemarin prosedural, sekedar prosedural atau substansi, itu nanti perspektif masing-masing. Tetapi kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi Yang P2P ini. iya, orientasi ke situ. Jadi nanti masyarakat ataupun kader ini paham bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini bukan hanya bersifat prosedural. Semua formalitas lah. Ya, semua rentetan tahapan itu dijalankan, tetapi kehilangan substansi. Ya. Jadi nanti pemilih ini hanya sebagai objek ya, sebagai objek. Dia barangkali tidak secara sadar kehadirannya di TPS dan juga menentukan setelahnya. Jadi orientasinya ke depan itu adalah proses pemilu dan pemilihan ini bersifat substansial. Artinya warga memilih datang dengan penuh kesadaran, sudah di track recordnya, misalnya calonnya, calon legislatif, calon eksekutifnya, dan juga ada keterpanggilan untuk ikut melakukan pengawasan. Sehingga substansinya itu dapat. Sehingga nanti ketika sudah selesai, dia juga tidak hanya penerima produk politik. Artinya regulasi-regulasi yang ada tidak hanya menerima saja, tapi ada proses kritis, proses partisipasi dan sebagainya gitu kan ya. Bukan hanya prosedural tetapi substansial. Jadi bukan formalitas belaka gitu kan. Baik, terima kasih Pak Pojan. Saya pikir banyak sekali tadi informasi yang diberikan ke kita ya, khususnya itu peserta pengawasan pendidikan pengawasan partisipatif. Ada beberapa harapan besar dari lembaga Bawaslu, dari atas sampai bawah gitu kan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Kedepannya kita ada yang namanya mungkin rencana tindak lanjut setelah P2P, terus kemudian yang bisa diaplikasikan ke sebuah program-program yang nantinya kemungkinan bisa dikolaborasikan dengan Bawaslu Kabupaten Kota yang ada gitu kan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih Pak Pojan, saya pikir cukup, nanti bisa kita lanjut di season selanjutnya. Karena waktunya terbatas, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcastnya Bawaslu, tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.